Dan gue baru pertama kali kayak nemu kasus yang bikin remake terus bikin sequelnya, Iya. padahal aslinya nggak ada sequelnya. Nggak ada sequel. Keren banget. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Dan gue Paris. Hari ini kita akan ngobrol Second Second. Miracle in Cell number 7. Sequel Miracle in Cell number 7 pertama di dunia. Gila, keren banget ya negara kita, bro. Negara kita. Satu-satunya. Satu-satunya. Dan gue baru pertama kali kayak nemu kasus yang bikin remake terus bikin sequelnya, Iya. padahal aslinya nggak ada sequelnya. Nggak ada sequel. Keren banget. Itu dia udah izin dengan Iya. pihak Koreanya, didatengin juga kemarin pas screening, dan ternyata sutradaranya juga sempat bilang kalau dia tuh ragu dan takut ketika ditawarin untuk ngedirect ini. Tapi pas dia ngeliat skripnya, di ngobrol dan sebagainya, akhirnya dia memberanikan diri untuk ngambil. Yang pertama tuh beda Ini. sutradaranya. Hanung yang Hanung pertama. kan ya? Iya, yang ini Iya, beda. Beda kan. Yang ini beda. Dan impressionnya dari gua, mungkin kalau harus gue bilang is, film ini yang kedua jauh lebih sedih dari yang pertama. Oke. Terus 20 menit pertama apa 15 menit pertama udah dibuat nangis gitu. Anjay. Udah dibuat nangis. Udah dibuat der Tapi tuh. gue lupa ending yang pertama tuh gimana ya? Ending yang pertama itu ya udah pokoknya time skip, anaknya udah gede di pengadilan buat bapaknya nggak salah jadi pengacara dia. Kayak Tapi gitu. bapaknya nasibnya Meninggal. meninggal ya? Nah, jadi sequelnya ini bercerita tentang anaknya ketika bapaknya setelah meninggal. Anaknya tuh nggak tahu kalau bapaknya meninggal. Dia cuma dibilangin bapaknya lagi pergi, nanti bakal balik. Nah, jadi di situ proses anaknya tahu tentang bapaknya yang meninggal, dan proses si pihak kepolisiannya, si Denny Sumargo, untuk ngadopsi si anaknya ini. Gitu. Dan ternyata musuhnya atau peran antagonisnya adalah masih orang yang sama, orang yang karakter Vino Gebasiannya yang diduga membunuh bapaknya. Kan dia juga membunuh anak kecil kan. Bapaknya inilah yang masih mencoba biar si Kartika ini, nama anak kecilnya itu, tidak hidup bahagia lah. Oke. Kayak gitu. Dan jadi baru yang pertama tuh, jadi ceritanya cuma gitu. Jadi banyak banget Vino Gebasian itu datang itu lebih ke flashback. Ya. Flashback. Dan ternyata pas rumahnya Vino kan rumahnya si Dodo ya, di karakter itu kan digusur ya sama pemerintah. Sampai ternyata tapi barang-barangnya udah diselamatin lah sama tangga itu. Ada diary si ibunya, Ibu Uwi tuh. Diarinya. Nah, si anaknya tuh baca. Jadi setiap anaknya baca, flashback ke sini Vino maju. Jadi maju mundur gitu lah. Kalau gue bilang kenapa lebih sedih dari yang pertama. Tapi menurut gue durasinya tuh lama banget. Berapa? Gak tahu gue sampai berapa. Lama 2 banget. jam ada berarti. Lebih kayaknya sih. 2 jam sih lebih kayaknya harusnya. Gue tuh sampai momen nonton tuh ngerasa lelah. Tuh maksud lu kayak, gila ini seriusnya masih di sini gitu. Masih banyak yang belum diselesaikan gitu. Mungkin kelemahannya di film ini adalah, terlepas dari sedihnya, menurut gue suka dan bagus untuk eksplorasi sequel secara cerita, oke. Tapi menurut gue di sini tuh terlalu memaksakan banyak banget hal yang ingin diceritakan gitu. Jadi banyak banget masalah yang mau diceritakan gitu. Masalahnya si Hendro mau ngadopsi, masalahnya si karakter Kartika yang bapaknya belum, itu dua masalah yang fokus lah, yang inti lah gitu. Tapi di masalah ada masalah si tahanannya kangen sama Kartika, mau coba inilah gitu, ada itulah banyak banget yang mau diselesain. Tapi kalau secara komedi, karena kan itu tahanannya kocak banget. Jauh lebih lucu yang pertama. Yang pertama. Karena yang pertama menurut gua berhasil memberikan porsi yang pas di tahanannya. Yang ini tetap lucu, tapi porsinya memang nggak banyak. Maksudnya. Jadi lucu sih tetap menurut gua, dan setiap itu pasti lucu. Setiap itu bikin ngakak lah, setiap tahanan yang main. Temen itu porsinya aja sih menurut gua yang di sini lebih banyak ke drama dan nangisnya. Dan menurut gua bilang sedih banget. Banyak banget momen sedih. Cewek gua pun nangis mulu gitu. Dan menurut gua target marketnya tuh ibu gue gitu. Kayak mama gitu loh, yang keluarga sih iya ya. Cuma di situ sih menurut gua target. Dan karena pesannya kuat banget. Pesannya tentang ayah yang bertanggung jawab, even itu ayahnya memiliki kekurangan,
mencoba si Pak Hendro sebagai ayah tirinya gitu. Pokoknya tentang keluarga banget lah. Yang menurut gue cocok sih untuk ditonton itu. Cuma menurut gue satu hal yang gue rada kurang suka yang tadi gue bilang banyak banget mau diselesaikan adalah ini POV gue pribadi ya. Gue it's okay untuk discuss dan lain sebagainya, tapi ini POV gue pribadi. Menurut gue yang buang-buang waktu adalah mengeksplor hubungan antara Dodo dan Uwi. Kenapa mereka bisa nikah, kenapa mereka bisa punya anak, kenapa si Uwi bisa jatuh cinta sama Dodo. Dari nol sampai ending, sampai Uwinya meninggal, itu diceritain semua di situ. Jadi panjang banget, Is. Dan menurut gua gua lebih nih, kalau gua pribadi ya, maksud gua ceritanya gua kaget, gua pikir ya si Kartika dengan kondisi kita sama-sama tahu kondisinya Dodo seperti apa gitu, kekurangan dan sebagainya, karena si Uwi kan udah pernah nikah gitu sama suaminya, dia punya suami gitu lah. Gue pikir ya udah suaminya tidak bertanggung jawab aja, akhirnya Dodo yang ngurus gitu. Tapi ternyata ya suaminya kecelakaan bla 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 bla, karena suaminya galak banget KDRT, akhirnya nemu sosok cowok kayak Dodo lah, kayak gitu yang akhirnya ngebuat si Uwi jatuh cinta dan mau ngurus Dodo seumur hidupnya gitu. Dan itu lama banget, prosesnya panjang banget, capek gue. Make sense sih. Padahal sebenarnya dengan informasi yang dikasih dia yang pertama menurut gue udah cukup. Cukup, iya. Nggak perlu dijabarin lebih panjang lagi. Menurut gue cukup lebih fokus difokusin ke bapak yang baru kan. Yang baru si Hendro mau ngadopsi sama Kartika nggak tahu tentang kalau dulu udah meninggal gitu. Jadi sini juga flash. Karena menurut gue powerful banget ketika scene flashback Kartika flashback tentang Dodo itu sedih banget ya. Tapi udah hilang ketika hubungannya ngomongin tentang si Uwi dan Dodo. Menurut gue di situ udah hilang, gue feel-nya hilang gitu. Makanya gue bilang gue mulai ngerasain jenuh tuh di tengah-tengah karena bener-bener diselesaikan semua ceritanya gitu. Tapi gue baca actingnya mantep ya. Denny Sumargo juga katanya. Semuanya bagus sih. Menurut gue keren sih. Semuanya bagus sih. Denny Sumargo bagus banget. Vino G. Bastian masih sama ya, masih luar biasa. Semua even Regen dan lain sebagainya. Dan kendala-kendala kalau biasa kita nonton film Indonesia adalah dialog, enggak di sini gitu. Bagus gitu. Malah tadi gue bilang yang ini aja sih, ada beberapa adegan-adegan yang dramanya tuh menurut gue tidak perlu sampai sejauh itu juga. Contoh gitu ya, kejar-kejaran ketika Kartika tahu Pak Hendro ngejar inilah Kartika gitu. Enggak, Pak Hendro jahat, Pak Hendro bohong sama Kartika, lari di rel kereta api, tiba-tiba kakinya kesangkut, das gitu, kereta dari sana, Kartika gitu ya. Maksud gue itu totally tidak perlu dilakukan, maksud gue. Asli heroik itu kenapa harus dilakukan, karena kita sudah tahu dia tidak mungkin mati gitu loh ya. Jadi kayak gede ya, udah gede. Iya, kita tahu dia nggak mungkin mati gitu. Jadi ada beberapa itu tadi gue bilang kayak itu sayang gitu loh. Script yang kelihatan untuk ibu-ibu tuh di bagian itu. Iya tuh kan, dapat kan loh. Ketika itu kan, gue kalau itu kayak gitu. Jadi gue tahu dia nggak mungkin mati. Kenapa nggak? Ya udah ketika nggak mau Pak Hendro jahat, ya udah duduk, liatin pemandangan, ngobrol, selesai gitu. Dialognya powernya di situ gitu. Nggak perlu sampai ada shot dekat gitu ya, kakinya kesangkut, terus Pak Hendro tiba-tiba ngambil Kartika, terus di belakang gitu. Itu ibu-ibu banget kan, ibu-ibu menjerit dia melihat itu kayak gitu. Jadi target marketnya ke situ. Cuma ya menurut gua untuk sebuah sequel ternyata tidak buruk gitu. Iya sih, benar. Tidak buruk dan menurut gue termasuk salah satu sequel yang cukup menghibur juga dan berhasil menurut gue. Gue nggak bilang gagal. Itu lumayan ditakutin juga tuh. Iya. Kita bikin sequel dari film negara lain anjir, film orang coy. Takut juga kalau fail, takutnya jadi betul. Cap buruk aja gitu. Dan akhirnya menurut gue berhasil di sini. Ketika time skipnya berlangsung di Miracle in Cell yang pertama, kita tahu kenapa Kartika nggak mau jadi dokter, dia milih jadi pengacara, lebih di highlight ke sana. Terus gimana Om Indronya sesayang itu sama Kartika dan sesolid apa, pokoknya semuanya banyak hal-hal yang akhirnya di season 1 tidak terjawab di season 2 gitu. Lebih bagus sih.
Oke lah, segitu aja ya untuk diskusi kita ngomongin tentang Second Miracle in Cell Number 7. Buat kalian yang udah nonton, tulis di kolom komentar seperti apa. Kalian suka atau enggak, langsung aja. Segitu dari sini, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.